Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran, Roh yang tak membiarkanmu yatim piatu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kalian berada saat ini, kita percaya kalau Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus kita yang hidup, Tuhan Yesus yang mati buat kita, Tuhan Yesus yang bangkit buat kita. Dia mengalahkan maut Bapak Ibu Saudara. Lalu dia naik ke surga, menyediakan tempat untuk setiap kita. Dan hari ini kita ada di dalam hari ke-7 untuk menanti-nantikan Roh Kudus untuk tercurah untuk setiap kita. Dan kita percaya kalau Roh Kudus tercurah, maka kita menerima kuasa yang besar untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup setiap kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh bangun pagi hari, melewati siang hari, sore hari, dan malam hari ini kami mau sama-sama datang sama Tuhan. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan, mengingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini biar kasih Bapa melingkupi setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Roh Kudus tercurah untuk setiap kami. Hadirat-Mu mengalir untuk setiap kami, menyembuhkan yang sakit, memulihkan kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi saat kami mengangkat tangan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bernyanyi untuk Engkau Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sama-sama kita nyanyi buat Tuhan Yesus. Bila hati terasa berat, amin Tuhan, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kau yang berfirman Tuhan, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku,
datang di altarnya. Katakan kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Nyatakan dengan iman kita, pemulihan terjadi. Katakan mujizat terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Sebab Yesus kami hidup, Yesus kami hidup, Yesus yang sembuhkan kami, oh Yesus yang selamatkan hidup kami. Kami datang Tuhan, kami datang sujud di altar-Mu. Oh haleluya, Roh Kudus tercurah. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sebab Yesus baik. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal saat ini melingkupi setiap kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Tuhan Yesus yang baik, Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan Yesus yang pegang hidup kami, Tuhan Yesus yang berkuasa untuk setiap hidup kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami harapkan Tuhan. Kami mau nyatakan kami gak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Roh Kudus. Seperti yang kita ketahui, ada 3 karakteristik daripada Roh Kudus, yaitu Roh Penolong, Roh Kebenaran, dan Roh yang tidak akan meninggalkan kita yatim piatu. So pada kesempatan ini saya akan coba memberikan perspektif yang lain daripada Roh Kudus ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin selama ini kita mengenal Roh Kudus itu seperti layaknya api. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara mengenal Roh Kudus itu menyerupai burung merpati ya. Tapi pada kesempatan hari ini saya mau sharing tentang bentuk lain daripada Roh Kudus, yaitu aliran sungai. Bapak Ibu Saudara bisa buka bersama dengan saya dalam kitab Yohanes ayat yang pasal yang ke-7 ayat yang ke-38 dan 39. Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Jadi ayat ini tuh berkata tentang Roh Kudus yang diumpamakan seperti layaknya aliran sungai Bapak Saudara. Jadi pertanyaannya ialah, mungkin Bapak Saudara ada yang tidak tahu apa itu sungai? Saya jelasin apa itu sungai. Saya mengutip dari halaman Wikipedia Bapak Saudara. Sungai adalah aliran air permukaan yang berbentuk memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju ke hilir. Jadi poin pertama yang saya mau bilang buat Bapak Saudara ialah setiap sungai itu pasti ada hulunya Bapak Saudara, atau setiap sungai itu punya sumber airnya. Nah demikian juga dengan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Dia itu memiliki sumber. Sumbernya apa? Sumbernya ya Tuhan Allah itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Kemudian
Yang kedua ialah karakteristik kedua dari sungai adalah sungai itu mengalir terus-menerus ya Bapak Saudara. Kalau dia tidak mengalir terus-menerus namanya itu danau. Tapi karena dia mengalir terus-menerus makanya dia disebut dengan sungai. Demikian juga tadi di ayat 38 ya, dibilang saya bacakan ulang, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di situ ditulisnya 2 kali ya Bapak Saudara ya, aliran-aliran air hidup. Di situ artinya aliran ini nggak berhenti Bapak Saudara, jadi dia itu terus mengalir terus dan menerus gitu Bapak Saudara. Itu artinya sungguh Allah itu rindu buat setiap kita untuk selalu dialiri oleh Roh Kudus. Pertanyaannya sekarang, apakah Roh Kudus sudah mengalir dalam hidup Bapak Saudara? Apakah Roh Kudus sudah ada dalam hati kita, atau justru dalam hati Bapak Saudara itu kering, terus bahkan air Roh Kudusnya itu cenderung mampet gitu ya. Jadi yuk sama-sama kita mau belajar secara konsisten membangun hubungan bersama Tuhan, agar setiap harinya dengan memperbanyak momen kita bersaat teduh, memperbanyak hubungan kedekatan kita dengan Tuhan, supaya Roh Kudus itu mengalir dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, karakteristik dari sungai ya Bapak Saudara. Sungai itu mengalir dan akan berakhir ke hilir. Jadi dia itu ada tujuan akhirnya ya tentunya ya. Sama seperti saya dan juga Bapak Ibu Saudara gitu ya. Tuhan itu sudah merancangkan tujuan sebelum kita lahir. Tuhan itu sudah merancangkan tujuan yang dari Tuhan gitu ya, yang baik tentunya. Dan indahnya Tuhan itu dia itu nggak pernah memaksa ya Bapak Ibu Saudara. Dia itu memberikan kita free will atau memberikan kebebasan kepada kita semua. Apakah kita mau nurut sama perintah Tuhan atau kita justru mau melenceng dari tujuannya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah disinilah Bapak Ibu menjadi penting dari peranan daripada Roh Kudus itu sendiri, yaitu menuntun. Jadi Roh Kudus itu punya peranan untuk menuntun Bapak Ibu Saudara dan juga saya ke tujuan akhir hidup kita, ke garis finish gitu ya, yang sudah Tuhan rencanakan untuk kita. Makanya di Yohanes 14 ayat 16 Tuhan Yesus itu bilang, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertakan kamu selama-lamanya. Tapi aku lebih tertarik dari versi bahasa Inggris ya Bapak Saudara ya. Bapak Saudara mungkin bisa googling gitu ya. Versi NIV-nya berkata demikian Bapak Saudara. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Di sini bisa Bapak Saudara garis bawahi kata advocate. Advocate ini bisa diartikan dengan penasihat, atau jika diartikan secara eksplisit dia itu artinya pengacara ya Bapak Saudara. Bapak Saudara mungkin familiar dengan pengacara ya. Nah, mungkin Bapak Saudara yang belum familiar itu, ternyata pengacara itu ada levelingnya ya Bapak Saudara. Jadi kalau versi bahasa Inggrisnya pengacara itu ada lawyer, kemudian ada attorney, kemudian yang ketiga saya catat di sini advocate. Semua itu artinya ialah pengacara, tapi yang membedakan mereka ialah tingkat profesionalitas mereka gitu ya. Jadi kalau lawyer yang istilahnya mahasiswa hukum gitu, yang begitu lulus, itu mereka udah langsung bisa disebut dengan lawyer. Tapi beda dengan attorney. Attorney itu mereka sudah menghadapi kasus-kasus khusus gitu, udah mulai spesifik gitu ya. Dan beda lagi tentunya dengan advocate. Advocate itu bisa dibilang adalah spesialisnya pengacara. Jadi dia itu udah handle mungkin banyak kasus, dan kliennya dia ini bukan klien sembarangan. Itu biasanya klien dari advocate ini lebih ke arah institusi atau bahkan perusahaan gitu ya Bapak Saudara. Di sini saya catat advocate adalah pengacara spesialis yang mewakili klien di pengadilan. Tapi dia nggak sama seperti pengacara, dia itu handle-nya klien yang tinggi gitu ya Bapak Saudara. Jadi advocate ini bukan pengacara biasa, sama dengan Roh Kudus. Makanya tadi ayat tadi luar biasa di Yohanes 14 ayat 16 versi Inggris ya, di situ ditulis advocate Bapak Ibu Saudara. Berarti Roh Kudus ini adalah penasehat yang bukan sembarangan. Dia itu handle klien khusus. Siapa klien Roh Kudus? Dia adalah kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita dihandle secara khusus sama Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Bahkan Tuhan utus Roh Kudus, sang advokat itu yang selalu siap mengarahkan kita untuk sampai ke tujuan dan destininya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagai penutup,
Beberapa waktu lalu saya baru saja selesai nonton satu serial film yang menurut saya bagus, Bapak Saudara. Judulnya itu Better Call Saul. Mungkin Bapak Saudara ada yang tahu. Kalau belum tahu mungkin bisa googling atau juga bisa nonton. Itu keren banget. Filmnya ini bercerita tentang pengacara, sama sesuai dengan yang saya bawakan hari ini tentang pengacara. Tapi pengacaranya ini dia punya spesifik, dia itu ngurusnya para kriminal-kriminal, Bapak Saudara. Ya memang agak kurang bagus ya, tapi kalau Bapak Ibu Saudara nonton itu sangat menginspirasi ya, maksudnya sangat bagus. Filmnya bagus menurut saya. Dan di film ini ceritanya Bapak Saudara, saking pintarnya nih si tokoh utamanya, si pengacaranya itu, dia itu bisa buat penjahat mulai dari kelas teri gitu ya, mulai sampai dengan kelas kakap gitu ya, itu bisa bebas. Bapak Saudara nggak tahu bagaimana caranya dia bisa bikin skenario tertentu sehingga penjahat seberat apapun bisa bebas, Bapak Saudara. Tapi ada syaratnya, Bapak Saudara. Syaratnya itu setiap terdakwanya gitu ya, setiap terdakwanya itu harus mendengar baik-baik pesan atau saran dari si pengacara ini, Bapak Saudara. Dia harus mengikuti instruksi sekecil apapun. Jadi si pengacara ini akan kasih detail ketika mereka berdiskusi ya gitu ya di dalam ruang tahanan. Oke, kamu nanti di ruang sidang kamu harus ngomong A, B, C, D. Nggak boleh terbalik-balik tuh Bapak Saudara, atau bahkan nggak boleh ada yang miss sekalipun, karena begitu miss, bahkan di dalam satu episode gitu ya, ada penjahat kelas berat gitu ya, karena dia merasa dia adalah punya kekuasaan gitu, terus ketika di pengadilan ada juri yang kayak ngetes dia gitu, terus karena dia merasa dia sombong gitu ya, nggak bisa begitu, akhirnya dia menjawab dengan yang salah, yang tidak sesuai dengan saran dari si pengacara itu. Yang terjadi apa Bapak Saudara? Yang terjadi adalah ya menjadi masalah, orang itu tidak menjadi bebas gitu ya. Sama juga dengan kita Bapak Saudara. Saking berharganya kita di mata Tuhan, Tuhan utus Roh Kudus sebagai advokat penasehat kita yang benar-benar detail. Jadi tinggal bagaimana kita mau mendengar atau tidak. Jadi pesan saya hari ini ialah simple Bapak Saudara. Biarlah di masa penantian ini, penantian Roh Kudus ini, kita terus-menerus berdoa, kita membangun hubungan dengan Roh Kudus dengan baik, kita mulai peka mendengar suara Roh Kudus, kita mulai menjaga hidup kita ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara ialah ketika Roh Kudus menyampaikan pesannya kepada kita harus peka, kita harus dengar-dengaran, dan kita harus menuruti perintahnya. Kalau kita mau sampai ke tujuan akhir hidup kita yang sesuai dengan perintahnya Tuhan. Bapak Saudara mau ya? Oke, saya rasa itu yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau kami sudah belajar hari ini tentang Roh Kudus-Mu Tuhan yang seperti aliran air sungai. Biarlah Tuhan kami rindu, biarlah kiranya Kau kirimkan Tuhan di masa penantian kami akan Roh Kudus. Tuhan kirimkan Roh Kudus Tuhan dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan. Kami rindu ingin memiliki hubungan yang khusus dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami selalu peka Tuhan, mendengar setiap suara arahan-Mu Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk dengar-dengaran Tuhan akan setiap perintah-Mu Tuhan, agar kami percaya Tuhan, Tuhan akan membawa kami ke arah tujuan hidup kami yang baik, yang penuh dengan kelimpahan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin.